Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para peserta webinar seluruh Indonesia, kami ucapkan selamat datang dalam webinar Pusat Kajian Manajemen Informasi, Reservasi, dan Dokumentasi. Webinar series yang ke-8 ini akan membahas tentang sainstometrika yang akan dibawakan oleh Bapak Direktur Pusat Kajian Manajemen Informasi, Reservasi, dan Dokumentasi, Bapak Dr. Arwendria. Bapak dan Ibu, selama kegiatan webinar berlangsung, kami harapkan untuk tetap mematikan mikrofon dan mohon untuk tidak men-sharing layar atau screen karena dapat mengganggu jalannya webinar ini. Informasi-informasi yang akan ditanyakan, nanti kami akan membuka sesi tanya-jawab setelah narasumber presentasi, dan Bapak Ibu dapat menyampaikan pertanyaan melalui forum chat. Dan di akhir sesi, karena ini kelasnya merupakan kelas kecil dan ada praktek, kami akan mengundang Bapak Ibu untuk berinteraksi langsung dengan narasumber kita. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh akademisi dan para pustakawan di seluruh Indonesia. Tampak hadir bersama kita Ibu Wina Erwina PhD, akan bergabung Bapak Dr. Ardoni dan Ibu Minu dari Universitas Terbuka, serta sahabat-sahabat kami dari LIPI, PDDI LIPI. Selamat datang Bapak Ibu dan para pustakawan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Bapak dan Ibu, Bapak Dr. Arwendria merupakan Direktur PKM IPD, mungkin sudah tidak asing lagi oleh Bapak Ibu. Beliau memang ahli dalam analis informasi dan kajian-kajian analisa tentang sains informasi. Pak Arwen menyelesaikan sekolah di Universitas Indonesia, Sarjana Ilmu Perpustakaan, dan langsung lanjut di Magister Ilmu Perpustakaan. Alhamdulillah telah selesai doktor pada tahun 2018 dalam Doktor Teknologi Pendidikan. Dan kita doakan dalam waktu dekat beliau segera dikukuhkan menjadi guru besar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, materi Bapak Arwendria sudah dapat Bapak Ibu download di link berikut dan kami juga akan bagikan di fasilitas chat. Nanti Bapak Ibu langsung dapat mendownload materi. Baik, Bapak dan Ibu mungkin sudah tidak sabar apa sebenarnya saintrometrika itu dan kenapa para pustakawan harus mempelajari dan memahami saintrometrika. Saya tidak akan mengantarkan panjang mengenai ini dan kita undang langsung Bapak Dr. Arwendria untuk memaparkan ini. Silakan Pak Arwen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah bisa berkumpul di sini untuk mendiskusikan bidang saintometrika. Juga selawat beriring salam pada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini walaupun terbatas kawan-kawan yang hadir pada sesi ini, karena memang ini kelanjutan sebenarnya dari seri-seri selanjutnya, mulai dari statistika, kemudian bibliometrika, kemudian dilanjutkan dengan saintometrika. Nah, saintometrika ini banyak hal yang sebenarnya kajian yang keilmuan perpustakaan sebenarnya, tapi dimanfaatkan oleh ilmuwan lain untuk melihat perkembangan pengetahuan. Nah, pertanyaan mendasar seperti yang disampaikan Pak Fadli tadi, sebenarnya pustakawan apa gunanya saintometrika oleh pustakawan? Atau kajian yang disampaikan oleh Pak Joner tadi, apa sih sebenarnya bibliometrika itu? Dan kenapa pustakawan perlu mengkaji bibliometrika itu? Nah, ini sebenarnya adalah eksistensi pustakawan. Nah, kalau selama ini pustakawan itu identik dengan
menjaga buku, melayani buku. Nah, hari ini kita akan coba geser pemahaman kita bahwa sebenarnya pustakawan itu adalah mitra dari para peneliti, kalau dari perguruan tinggi adalah mitra dari dosen. Bahwa kita belajar bahwa kita bisa berikan informasi yang luar biasa juga kepada para dosen dan kepada para peneliti. Inilah fungsi kita sebenarnya, bukan hanya sekedar duduk manis kemudian melayani mahasiswa, pemustaka, datang ke perpustakaan, menanya buku, dan itu sebenarnya nggak perlu sekolah tinggi-tinggi benar gitu untuk itu. Dan hari ini kita akan berdiskusi tentang sentometrika ini, bagaimana teorinya dan bagaimana praktiknya. Nanti saya menggunakan satu aplikasi yang cukup simpel. Banyak aplikasi ini, tapi yang kita gunakan yang simple, yang bisa di-download secara free. Nah, Bapak Ibu sekalian, silakan Pak Fadli. Nah, ini dasar cara berpikirnya di awal. Ketika kita punya di perpustakaan itu, ada himpunan koleksi, baik dalam satu bidang atau berbagai bidang, atau bidang utama atau dari sub bidang tertentu. Pernahkah kita tahu, pernah kita bertanya, siapa sih dari kelompok bidang ilmu yang banyak ini di koleksi perpustakaan, siapa sih ilmuwan yang berpengaruh dalam bidang tertentu? Kemudian lembaga mana yang paling berpengaruh? Atau negara mana sih yang lebih intens membahas tentang bidang-bidang itu? Kemudian secara dokumen apa yang paling berpengaruh? Padahal ini tumpukan luar biasa atau korpus dokumen yang banyak di perpustakaan, tapi kita biarkan seperti itu saja. Padahal ini sangat bermanfaat nanti, yang akan saya jelaskan nanti, bahwa ini manfaatnya apa untuk para pustakawan. Atau perlu pustakawan tahu itu. Baik, lanjut Pak Bali. Nah, begitu juga di perpustakaan. Perpustakaan kita susah payah, kadang pakai peraturan, pakai aturan, pakai regulasi untuk seluruh aktivitas atau karya-karya cetak yang diterbitkan oleh yang ada di lembaga itu dikumpulkan di perpustakaan. Apakah itu karya ilmiah dosen, apakah itu karya ilmiah mahasiswa dalam bentuk skripsi, tugas akhir, dikumpulkan di perpustakaan. Dan itu sebenarnya beban berat di perpustakaan. Dan kita biarkan terpajang seperti itu saja, tanpa kita mencoba menggali, tanpa kita coba memahami apa sih sebenarnya skripsi itu. Karena apa? Karena perilaku pemustaka itu bisa dilihat dari bagaimana mereka menyitir. Atau kemarin dalam kajian Pak Joner itu adalah bibliometrika kemarin adalah analisis citasi atau analisis sitiran. Nah, dari kalau kita lakukan kajian ini, kita tahu bahasa apa sih yang paling banyak disitir, sehingga nanti ternyata banyak mahasiswa menyitir bahasa Indonesia. Untuk apa kita memaksakan membeli atau mengembangkan koleksi perpustakaan menggunakan yang berbahasa Inggris atau bahasa lainnya? Kemudian jenis literatur. Apakah mahasiswa atau dosen sudah terbiasa nggak menggunakan jurnal, menggunakan artikel-artikel di jurnal? Kalau tidak terbiasa, untuk apa kita melanggan database jurnal itu yang harganya luar biasa mahalnya? Nah, dari sini bisa kita lihat, bisa kita berikan argumentasi bahwa sebenarnya perilaku pemustaka kita belum terbiasa menggunakan artikel jurnal, tapi masih banyak menggunakan buku-buku. Termasuk misalnya ilmu-ilmu eksak sendiri, ternyata mahasiswa bidang ilmu eksak atau dosen-dosen ilmu eksak ternyata masih menggunakan buku sebagai rujukan utamanya, bukan jurnal. Nah, apalagi kalau kalau menggunakan literatur kelabu atau gray literature itu. Kemudian apakah koleksi atau citasi yang mereka gunakan untuk menyusun karya ilmiah mereka itu sudah usang atau enggak? Atau ternyata terlalu lama buku yang dipakai. Misalnya mereka meneliti tentang
aerodinamika. Tetapi ilmu-ilmu yang mereka sitir adalah buku-buku 15 tahun yang lalu. Ini menunjukkan bahwa perkembangan pengetahuan di skripsi itu lambat. Jadi kalau dibandingkan negara-negara lain, mungkin kita jauh tertinggal di situ. Kenapa? Karena yang kita sitir juga adalah sumber-sumber rujukan yang lama-lama. Nah, apalagi kalau bidang kesehatan atau bidang komputer yang sangat cepat. Dan komputer itu 6 bulan itu sudah berubah-berubah. Nah, bayangkan kalau mahasiswa ilmu komputer kita menyetir masih buku 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Nah, begitu juga dalam bidang tertentu itu, apakah ilmu itu berkembang atau enggak? Atau justru skripsi mahasiswa itu bertumpuk pada ilmu tertentu saja? Kenapa? Karena dosennya juga ilmunya itu juga. Kan ini bisa kita lihat dari karya-karya ilmiah dosen itu sendiri. Apakah karya ilmiah dosen itu hanya bicara soal A saja, tanpa lagi bicara soal B. Kalau A itu pun juga dari dulu itu saja. Nah, ini kawan bisa memberikan informasi kepada dosen, kepada mahasiswa bahwa ilmu mereka tidak berkembang. Ini sumbangsih kita terhadap keilmuan di bidang lain. Jadi kita tidak hanya bicara soal keilmuan perpustakaan kita, tapi juga kita memberikan sumbangsih kepada keilmuan lain. Sehingga apa? Sehingga pustakawan itu memang dipandang memiliki pengetahuan yang luas. Nah, inilah kenapa bibliometrika dan sentometrika ini menjadi menarik untuk dipahami oleh para pustakawan. Lanjut, Pak. Nah, ini tadi pertanyaan untuk apa sih bibliometrika, sentometrika itu kita kaji. Pertama untuk pengembangan koleksi, udah pasti itu. Dari kajian bibliometrika atau sentometrika itu kita dapat ternyata dalam bidang ilmu A bahwa ada pengarang yang menjadi pakar dalam bidang itu sehingga koleksinya wajib kita sediakan di perpustakaan. Atau ada dokumen-dokumen tertentu, judul-judul tertentu yang menjadi rujukan utama para peneliti dalam bidang itu. Maka koleksi itu harus ada di perpustakaan. Nah, ini sumbangsih dari bibliometrika dan sentometrika itu. Dan kemudian ketika kita mengkaji perkembangan pengetahuan, maka kita akan melihat bahwa ilmu itu berkembang. Sementara bagian klasifikasi, apakah Bapak Ibu sekalian menggunakan DDC atau UDC atau yang lain, kadang-kadang perkembangannya membutuhkan waktu. Nah, sehingga pustakawan bisa mencatatnya sebagai sub dari keilmuan-keilmuan baru itu. Sehingga jika terjadi keilmuan baru itu ada di perpustakaan, maka pustakawan sudah bisa menambahkannya pada bagian klasifikasi atau khususnya pada bidang tajuk subjek. Tentang apa dokumen itu? Sekarang kalau di perpustakaan perguruan tinggi misalnya jauh lebih banyak menggunakan pendekatan spesifik dari bidang keilmuan itu, maka keilmuan bidang-bidang spesifik itu bisa dibuatkan akses point, titik aksesnya atau subjeknya. Sehingga pemustaka atau para peneliti memperoleh hal-hal yang spesifik dari koleksi-koleksi kita. Nah, begitu juga manfaatnya pada layanan referensi. Sehingga apa? Sehingga ketika pustaka menggunakan layanan referensi berbasis penelitian, misalnya saya ingin meneliti tentang A. Nah, pustakawan bisa bidang itu, ini rujukan utamanya, ini buku yang digunakan oleh para peneliti dalam bidang itu, ini buku-buku utamanya, buku-buku rujukan utamanya. Oh, ini loh jurnal-jurnal yang punya berdampak terhadap bidang-bidang itu. Nah, pustakawan bisa memberikan solusi-solusi terhadap para peneliti. Nah, kemudian juga pengembangan program studi. Misalnya dari skripsi itu, jika kita lihat bahwa skripsi A, bidang A atau prodi A tidak berkembang karena hanya dari tahun ke tahun hanya membahas tentang satu tema itu saja. Kita pustakawan bisa memberikan saran kepada program studi bahwa ini loh, bahwa ilmu di program studi Bapak tidak berkembang atau Ibu tidak berkembang. Kenapa? Karena dari 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir ternyata yang dibahas hanya itu saja. Nah, ini sehingga
program studi atau para dosen juga bisa memahami bahwa oh ternyata memang seperti ini kejadian yang terjadi. Sehingga dosen pun bisa berintrospeksi diri bahwa kami harus juga mengembangkan keilmuan kami sehingga ilmu itu terus berkembang di program studi itu. Nah, begitu juga para peneliti. Pustaka bisa memberi informasi kepada peneliti terhadap perkembangan suatu bidang ilmu. Kita bicara soal, bayangkan seorang pustakawan bicara tentang ilmu lain, bukan ilmu pustakaan, kepada pemustakanya. Bahwa pustakawan lebih tahu atau bisa tahu dengan perkembangan ilmu yang lain. Apakah ilmu teknik sipil, ilmu ekonomi, ilmu hukum dan segala macam, kita bisa tahu, kita bisa berdiskusi dengan para peneliti. Nah, disinilah letak gezahnya pustakawan itu. Jadi tidak hanya sedar menunggu duduk manis untuk melayani pemustaka. Nah, ini terakhir adalah kemas ulang informasi. Yang ini akan kita minggu depan akan kita bahas, bahwa dengan bibliometrika, sensormetrika itu kita bisa membuat bagaimana informasi itu kita kemas sedemikian rupa per sub bidang tertentu yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Atau ada yang bicara soal pathfinders. Nah, inilah sebenarnya sumbangsih bibliometrika dan sensometrika itu pada pustakawan. Kenapa pustakawan perlu memahami bibliometrika, sensometrika? Kemudian mungkin karena ada metrikanya, karena memang seperti yang sampaikan oleh Pak Joner kemarin, bahwa ini kajian yang mengimplementasikan, yang mengadopsi kajian matematika dan statistika. Tapi ini diketawain oleh Pak Ardoni, ini kan matematika, kalau bahasa Minangnya matematika icak-icak. Matematika yang bermain-main saja, yang tidak perlu menguras pikiran, itu kata Pak Ardoni. Dan ternyata memang ketika Pak Ardoni mencoba menjelaskan rumus-rumusnya itu, ya sangat sederhana. Pak Roni dengan baik bisa menjelaskan itu. Dan makanya kita tidak perlu lagi bahwa ketika ada kata-kata matematika atau kata-kata statistika. Apalagi saat ini banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita manfaatkan tanpa kita perlu lagi paham bagaimana rumusnya, bagaimana penerapannya. Ya sudah, kita gunakan saja aplikasi-aplikasi itu. Nanti dari prakteknya akan kita coba perlihatkan kepada Bapak Ibu sekalian. Lanjut Pak Lodi. Nah, kita mulai coba bagaimana membahas teorinya. Ini dimulai dulu kajian-kajian ini oleh seorang pakar perpustakaan yang terkenal, Rangga Nathan. Dimulai dengan beliau mengusulkan tentang libre metrika tahun 1940-an. Nah, bagaimana libre metrika ini nanti akan kita coba jelaskan sedikit. Kemudian baru berkembang tahun 60 menjadi bibliometrika. Kemudian tahun 70-an berkembang lagi kajian sensometrika. Kemudian berkembang informetrika tahun 80-an sejalan dengan perkembangan komputer. Kemudian tahun 90-an sibermetrika ketika muncul internet dan berbarengan dengan webometrika tahun 90-an, dan hari ini ketika kita banyak penggunaan media-media sosial, maka lahirlah namanya altametrika. Bagaimana perkembangan pengetahuan dalam media sosial itu. Ini perkembangan keilmuan yang ada metrika-metrikanya itu. Lanjut Bapak. Nah, ini libre metrika ini Rangga Nathan tahun 48. Rangga Nathan menggunakan analisa kuantitatif terhadap dokumen dan kegiatan perpustakaan dengan mencoba menerapkan matematika kalkulus dan statistika. Ternyata Pak Rangga Nathan ini jago matematika dan statistika juga. Maka munculnya PMST itu karena kajian eksaknya untuk mencari solusi masalah perpustakaan. Ini libre metrika. Kemudian bibliometrika oleh Richard tahun 69 itu yang kemarin dibahas oleh Pak Joner, walaupun tidak membahasnya secara praktis. Ini kajian tentang penggunaan dokumen dan pola publikasi dengan menggunakan metode matematika dan statistika. Nah, ini yang menurut kata Pak Roni ini sangat simpel sekali
Dan Pak Doni memang bisa memudahkan hal-hal yang sulit itu. Nah, kemudian baru pakar dari seorang peneliti dari Rusia itu memperkenalkan saintometrika ini, Nalimov dan Mulchenko ini tahun 69. Penggunaan metode kuantitatif yang berkaitan dengan analisa ilmu, sains sebagai proses informasi. Ini definisi ini juga banyak dikemukakan oleh para pakar lain terhadap saintometrika ini, nanti akan kita coba lihat. Kemudian Otto dan Neckel ini dari Jerman mulai memperkenalkan informetrika itu tentang aspek kuantitatif informasi dalam bentuk apapun. Kemudian ini juga banyak sibermetrika ini oleh Tagu Sutcliffe ini. Studi tentang aspek kuantitatif dan penggunaan sumber daya informasi pada internet dengan menggunakan pendekatan bibliometrika. Kemudian webometrik yang sering kita dengar, peringkat-peringkat perguruan tinggi, itu penggunaan indikator-indikatornya menggunakan webometrika ini. Sebenarnya ini hal yang biasa oleh pustakawan. Tetapi ini justru pihak-pihak lain yang menggunakan istilah-istilah itu untuk memperkenalkannya. Bukan pustakawan yang memperkenalkan webometrika itu, tapi ilmuwan-ilmuwan lain. Nah, kemudian muncul altametrika yang saat ini banyak sekali di televisi kita lihat bagaimana seseorang bisa memetakan, atau salah satunya Pak Ismail Fahmi dengan drone imprintnya. Itu adalah altametrika. Lanjut Pak Fadli. Nah, kalau kita lihat keilmuannya itu, bidang-bidangnya, seperti apa saintometrika itu? Bibliometrika itu bagian dari mana? Nah, ini dari beberapa sumber saya coba lihat. Webometrika itu bagian dari sibermetrika. Sibermetrika itu adalah lingkup kajian dari bibliometrika. Nah, saintometrika itu membahas tentang informetrika, webometrika, sibermetrika, dan bibliometrika itu sendiri. Nah, bidang keilmuannya disebut dengan informetrika. Jadi kita bisa lihat sub-subnya. Jadi informetrika itu yang bidang yang paling luas, yang luas sekali. Nah, kemarin kita bahas bibliometrika, itu bagian dari webo dan sibermetrika atau saintometrika sendiri. Bahkan ada yang mengatakan bahwa saintometrika itu sub dari bibliometrika. Nah, itu cara pandang yang bermacam-macam. Kita tidak mempermasalahkan itu. Lanjut, Bapak. Nah, ini definisi lain dari saintometrika. Ini bisa kita Bapak Ibu sekalian baca sekali, bahwa ternyata aspek-aspek pentingnya adalah bagaimana melihat perkembangan suatu pengetahuan. Jadi tren suatu pengetahuan, intinya adalah saintometrika untuk melihat tren ilmu pengetahuan, perkembangan pengetahuan itu sendiri dengan menerapkan matematika dan statistika itu sendiri. Lanjut Bapak. Nah, ini tujuannya, mengembangkan indikator ilmu atau indikator sains. Maka webometrik itu itu memperlihatkan bagaimana peringkat-peringkat perguruan tinggi, karena mereka mampu mengembangkan indikator-indikator keilmuan ini. Kemudian mengukur dampak sains pada masyarakat. Apa sih pengaruh dampak ilmu itu terhadap masyarakat? Ini tujuannya. Kemudian membandingkan output serta dampak sains di tingkat nasional maupun internasional. Bagaimana sih perkembangan ilmu itu, ilmu di Indonesia? Misalnya ada seorang mahasiswa meneliti tentang gempa. Bagaimana sih penelitian tentang gempa di Indonesia? Ternyata penelitian gempa di Indonesia itu berkembangnya ketika terjadi tsunami Aceh. Sejak saat itu sangat berkembang pesat sekali penelitian tentang gempa bumi di Indonesia. Nah, ada peristiwa-peristiwa sebelumnya itu tidak terlalu berkembang penelitian tentang gempa bumi ini. Ini kita bisa melihat bagaimana Indonesia menempati peringkat yang cukup tinggi hari ini tentang kajian-kajian gempa bumi di dunia. Lanjut Bapak Li. Nah, apa saja sih ilmu-ilmu yang
yang terlibat dalam saintometrika atau yang berkaitan dengan saintometrika ini. Sosiologi ilmu, karena sains sosiologi ilmu, kita kemudian sejarah ilmu, karena kita bisa melihat root dari ilmu itu. Misalnya ilmu, saya melihat kemarin itu saya melakukan penelitian tentang asuransi syariah. Ilmu asuransi syariah itu mulainya dari mana? Apa ilmu yang pertama sekali membahas asuransi syariah itu? Kemudian saya juga memperoleh negara mana sih yang awalnya menggagas tentang asuransi syariah, dan kemudian perkembangannya di mana. Nah, asuransi syariah itu ternyata dimulai dari Sri Lanka ternyata, tapi berkembangnya di Malaysia. Nah, Indonesia sebagai penduduk Islam terbesar ternyata jauh tertinggal dari Malaysia. Bahkan sekarang perkembangan ekonomi syariah atau asuransi syariah itu sudah sangat mendunia. Bahkan terakhir dari kajian itu saya melihat ternyata Rusia juga sedang giat-giatnya membahas tentang asuransi syariah ini. Kemudian pertumbuhan ilmu dan institusi ilmiah, perilaku ilmu dan ilmuwan, ini bisa kita lihat, ini kajian-kajian yang terlibat dari perilaku pencari informasi dalam bagian yang terlibat juga dalam kajian saintometrika. Kemudian kebijakan ilmu dan pengambilan keputusan. Inilah keilmuan-keilmuan lain yang terlibat dalam kajian saintometrika ini. Lanjut, Bapak. Nah, ini secara umum bisa kita lihat, saintometrika itu sebagai sebuah teknik dapat diaplikasikan secara luas. Untuk apa? Untuk meneliti tren penelitian dari suatu subjek. Kemudian tren dalam kepengarangan dan kolaborasi dalam penelitian. Hari ini ternyata penelitian-penelitian itu ternyata banyak terjadi kolaborasi, sehingga orang tidak mampu lagi meneliti sendiri. Tapi menggunakan pendekatan-pendekatan kolaborasi ini bukan dalam bidang yang sama, kita bersama-sama, bukan. Tapi memang lintas bidang. Jadi ilmu perpustakaan melibatkan ilmu lain, melibatkan bidang ilmu lain. Nah, kita sama-sama membangun itu. Itu kolaborasi. Kemudian juga majalah inti. Majalah inti dalam satu bidang itu bisa kita lihat dari kajian saintometrika ini. Kemudian keusangan dan penyebaran literatur ilmiah. Kemudian produktivitas penulis dan dampaknya, kemudian distribusi publikasi ilmiah oleh organisasi-organisasi penelitian, ya seperti tadi, organisasi penelitian mana yang paling intens meneliti dalam bidang tertentu. Kemudian kajian sitasi. Lanjut, Bapak. Nah, ini tingkatan kajian saintometrika. Di sini saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, saya tidak membahas tentang rumus-rumusnya, tidak membahas itu, karena pakarnya ada, Pak Doni nanti yang mampu menjelaskannya. Tapi cara pikirnya di sini saya coba berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, ada micro level. Ini bisa melihat perkembangan penelitian secara individu atau kelompok. Misalnya Ibu Wina, itu kita bisa melihat dampak penelitian-penelitian Bu Wina itu dari kajian saintometrika ini. Kemudian perguruan tinggi, lembaga atau jurnal. Nah, inilah seharusnya para pustakawan mulai membahas ini. Dampak perguruan tinggi ini, dampak output perguruan tinggi, termasuk skripsi dan karya ilmiah dosen ini kita lihat. Nah, saya pernah melakukan penelitian menggunakan pendekatan saintometrika ini, bagaimana perkembangan ilmu teknik mesin antara UI dan ITB. Dari penelitian itu saya bisa melihat ternyata ITB jauh berkembang. ITB lebih pada tahun 90-an itu sudah menggunakan simulasi-simulasi. Dan ITB sudah mulai bergerak dalam penelitian-penelitian tentang aerodinamika. Nah, ini perkembangannya sangat luar biasa sekali di ITB. Nah, dibandingkan dengan ilmu lain. Nah, saya memberikan masukan kepada teknik mesin UI bahwa ini loh perkembangan di teknik mesin UI seperti ini. Sementara di ITB sudah maju seperti ini. Kemudian tingkat nasional, regional, dan global.
Misalnya dalam bidang tertentu, Indonesia ini seperti apa posisinya dalam bidang penelitian, misalnya dalam bidang penelitian perpustakaan, kita Indonesia itu di peringkat berapa? Di regional saja lah, dia tingkat ASEAN saja. Apakah kita di bawah Malaysia atau di bawah Brunei? Atau justru kita di bawah Filipina dan segala macamnya? Ini pangkalan data citasi kemarin sudah banyak dibahas oleh Pak Joner, bahwa sumber citasi utama jika kita melakukan penelitian saintometrika ini dengan menggunakan data yang luar biasa banyak, maka bisa kita gunakan Thomson Reuters atau EasyWeb. EasyWeb ini yang pertama sekali dibuat oleh perusahaannya itu dikembangkan oleh Eugene Garfield, itu beliau ilmu pustakaan, tapi lebih kemudian mengembangkan dirinya kepada ilmu-ilmu komputer. Kemudian beliau mendirikan namanya ISI ini. Kemudian ISI ini ketika beliau sudah meninggal, suksesornya tidak melanjutkan kembali, kemudian diakuisisi oleh Thomson Reuters ini. Kemudian Elsevier Scopus tahun 2004 memiliki citasi dari tahun 96. Sementara WOS itu memiliki 1900. Kenapa? Karena memang dimulai dari ISI dulu. Kemudian Google Scholar juga tahun 2004. Nah, banyak lagi data-data citasi, tapi yang tiga ini yang lebih banyak kita kenal. Cuma masih banyak perguruan tinggi yang belum berlangganan. Hanya beberapa perguruan tinggi besar saja yang melanggan Scopus ini atau Thomson Reuters ini. Sehingga kalau kita meneliti tentang perkembangan suatu bidang itu, ini agak sulit kita mencari data citasinya. Nah, dari hasil riset-riset, ternyata bidang cakupan ilmu alam sangat baik sekali dalam citasinya dibanding dengan ilmu sosial, apalagi ilmu seni dan humaniora. Maka citasinya juga akan sulit kita melihat kalau kita mengkaji analisis citasi di bidang-bidang humaniora ini, kalau kita menggunakan sumber citasi Thomson atau Scopus ini. Nah, alasannya ilmuwan ilmu alam itu dari dulu intens menerbitkan hasil penelitiannya dalam bentuk jurnal. Sementara ilmuwan sosial dan humaniora lebih banyak menerbitkan dalam bentuk buku. Kemudian ilmu alam ini bisa bekerja dalam banyak orang. Tercatat pernah ada kolaborasinya sampai 2.932 orang penulis atau peneliti dengan lebih 4.000 citasi. Dibanding ilmuwan sosial dan humaniora yang lebih suka menulis sendiri atau lone scholar. Nah, ini menjadi tantangan buat kita. Keilmuan kita juga masih jadi perdebatan, apakah ilmu sosial, apakah humaniora dan segala macamnya, sehingga kita belum, para peneliti pun belum sepakat, atau para ilmuwan dalam bidang kita belum sepakat, kita keilmuannya dalam rumpun apa sebenarnya. Lanjut, Bapak. Nah, ini klasifikasi metode saintometrika, Bapak Ibu sekalian. Ini hanya sekedar memberikan gambaran saja. Ini bisa Bapak Ibu sekalian baca saja nanti. Ada ini yang saya coba kumpulkan dari 5 orang dari para pakar saintometrika ini. Macam-macam cara mereka menggunakan metode saintometrika ini, baik yang dilakukan oleh Porris, Haitun, kemudian Jablonski, Marsakova, dan Glanzel ini. Tapi yang sekarang banyak para pakar-pakar yang mengembangkan aplikasinya menggunakan Glanzel ini. Klasifikasi metode saintometrika Glanzel ini yang lebih banyak mereka kembangkan. Walaupun ada beberapa pendekatan juga menggunakan beberapa metode yang para baik Jablonski atau Porris ini. Lanjut, Pak Bali. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian, kita mulai mencoba lebih dalam sedikit. Kalau kita menggunakan saintometrika, metode citasi yang seperti apa yang kita gunakan? Pasti pernah dengar Bapak-Ibu sekalian, ada yang namanya bibliographic coupling atau pasangan bibliografi. Tapi
Itu Pak Sulistyo Wasuki juga tidak setuju pasangan itu bukan kopling itu bukan pasangan, tapi kita mencari istilah yang padanan kata yang tepat juga belum, tapi kemudian dibiarkan saja istilah menjadi pasangan bibliografi dalam bahasa Indonesianya. Kemudian kositasi, atau orang juga mengatakan pasangan sitasi, itu sitasi berpasangan. Nah, kositasi ini kita bisa membahasnya secara subnya, ada yang namanya DCA, Document Co-Citation, kemudian Author Co-Citation, kemudian Journal Co-Citation. Kemudian ada keywords. Nah, ini 3 kajian ini kemudian bisa berkembang lagi. Ada beberapa pakar mengatakan menggunakan hybrid, bibliographic coupling hybrid, Co-Citation hybrid, dan keyword hybrids dengan menggunakan pendekatan lain. Ini murni kita menggunakan bibliographic coupling seperti Kessler, yang digunakan Kessler dulu, yang diteliti oleh Small dan Callan tahun 1979 ini. Nah, saya hanya membahas ini, tidak menggunakan pendekatan hybrid dan segala macamnya itu. Bapak Lee. Nah, Bapak sekalian, apa sih yang bibliographic coupling? Seperti apa bibliographic coupling ini? Nah, bayangkan kalau ada kita punya 3 buah dokumen. Dokumen P, kemudian M dan I. Nah, ini ada 3 dokumen ini. Nah, bagaimana dia disebut berpasangan pasangan bibliografi ini? Nah, dokumen ini menyitir dokumen A, B, C, D, E, dan F. Kita lihat bagaimana pasangan bibliografinya. Misalnya dokumen P, silakan klik Pak Bali. Nah, seperti ini Bapak-Ibu sekalian. Nah, ini bisa kita lihat, dokumen P itu, ya. Nah, ini supaya bisa lebih mudah saya menggunakan seperti ini. Jadi dokumen P itu menyitir A, B, C, D, dan E. Sementara dokumen M menyitir B, D, E, dan F. Dokumen I menyitir C. Nah, bagaimana pasangan bibliografinya? Sebut dengan dia kekuatan bibliografinya. Karena untuk bibliografi coupling itu ukurannya adalah kekuatan berpasangan. Nah, coba kita lihat hasilnya, bahwa dokumen P itu pasangan bibliografinya adalah P kalau kita pasangkan dengan M, maka ada 3 dokumen yang mereka miliki sama. Yang sama-sama miliki 3 dokumen itu. Kemudian kalau kita ukur P dengan I, kalau kita bandingkan, kita adu P dan I itu ternyata hanya 1 yang sama. Terus kalau kita bandingkan misalnya M dengan I, dari contoh ini, klik Bapak lihat. Nah, M dan I ternyata tidak ada pasangan bibliografinya. Sehingga dikatakan M dan I itu tidak memiliki kedekatan. Sementara P dan M itu disebut dengan dokumennya sangat dekat sekali, karena kekuatannya 3. P dan I dianggap dekat, tapi tidak sangat dekat, karena hanya ada 1 bibliografi. Jadi semakin banyak bibliografi couplingnya, kekuatannya, maka semakin dekatlah satu dokumen dengan dokumen yang lain. Sehingga kita bisa nanti memetakannya, dokumen-dokumen ini. Nah, lanjut Pak Padli. Nah, bibliografi coupling, nah ini maksudnya. Pasangan bibliografi adalah suatu dokumen yang disitir secara bersama-sama oleh 2 dokumen atau karya yang diterbitkan kemudian. Dari definisi tersebut, jika 2 dokumen menyitir paling sedikit 1 dokumen yang sama, dapat dikatakan bahwa dokumen tersebut terkapling secara bibliografi. Maksud terkapling itu bahwa mereka dianggap relatif dekat, relatif sama, hampir mirip kajiannya. Nah, itu maksudnya dengan terkapling secara bibliografi itu. Nah, berbeda dengan co-citation. Lanjut Bapak. Ini contoh bibliografi couplingnya. Hasilnya kalau kita visualkan dengan menggunakan Force Viewer, ini kita menggunakan Force Viewer, kira-kira hasilnya seperti ini. Kita bisa melihat bahwa titik merah itu yang paling besar, bisa kita lihat bahwa ternyata
itulah kekuatan bibliographic coupling yang paling banyak. Jadi dengan kalau di sini Johnson itulah sebagai yang paling berpengaruh dalam dokumen itu karena ternyata dia berkaitan lain dengan peneliti-peneliti lainnya. Kita lanjut. Nah, berbeda dengan kembali Pak Bali. Nah, kositasi. Kalau tadi dokumen yang menyitir, sekarang dokumen yang menyitir itu ada nggak pada dokumen yang disitir? Ini agak berbeda pendekatan. Kalau tadi adalah sitasinya, kalau yang kita teliti bibliografi, kalau yang dikositasi dokumennya yang kita teliti. Dokumen, apakah dokumen itu menyitir nggak dokumen yang lain dalam satu dokumen itu. Nah, ini gambaran-gambaran seperti ini. Tapi nanti bisa kita lihat, nah, saya buatkan matriksnya. Dari matriks itu nanti bisa kita lihat perbedaan yang lebih gampang dari bibliografi coupling dan kositasi. Karena banyak yang ragu perbedaan bibliografi coupling dengan kositasi ini. Ini juga kekuatannya bisa kita lihat. Nah, dokumen P dan MI itu ternyata memiliki kedekatan yang sangat kuat. Karena ketiga dokumen dianggap mirip, karena ternyata mereka menyitir, dokumen itu mereka sitir sama-sama juga. Ini gambaran sederhananya. Nah, untuk matriknya kita lihat ke bawah, Bapak lihat. Nah, ini kalau kita menggunakan matrik cocitation, ini yang nanti yang kita olah menggunakan cakar koefisien dan segala macamnya dengan menggunakan matrik similaritas dan disimilaritas. Tapi itu tidak perlu kita pahami lebih lanjut di sini. Karena apa? Karena software sudah mengekstrak ini langsung. Kita tidak lagi mikirkan itu, kecuali Bapak Ibu sekalian memvisualkannya dengan menggunakan SPSS. Dulu karena memang tidak ada aplikasi ini, dulu pernah saya coba men-searching, ada dulu Leximap. Leximap itu bahasa Prancis, dan saya tidak paham dengan bahasa Prancis, dan itu pun juga tidak digunakan secara banyak, karena itu untuk digunakan oleh para peneliti juga di Prancis. Kemudian di Syracuse University juga ada mengembangkan namanya CAIRS, Content Analysis and Information Retrieval. Saya sudah kontak penelitinya, bisa nggak saya gunakan aplikasi itu? Ternyata mereka menggunakan untuk penelitian mereka juga. Mereka tidak bisa berbagi aplikasi itu. Nah, akhirnya saya menggunakan SPSS untuk memetakan pengetahuan itu. Kemudian beberapa petanya, walaupun sudah dihasilkan oleh SPSS dengan multidimensi itu, tapi tetap saja perlakuannya menggunakan manual petanya. Nah, lanjut Pak Fadli. Nah, ini hasilnya. Bapak sekalian, kalau kita menggunakan kositasi itu, bagaimana di sini Polhus D itu, kemudian ada Jonassen itu memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap bidang-bidang lain. Nah, ini mengatakan bahwa kalau dalam bidang ini, kalau kita mau teliti, kalau mau kita pahami, bahwa belilah buku yang ditulis oleh Jonassen ini. Karena dalam bidang ini ternyata Jonassen dan Polhus ini yang menjadi peneliti yang paling berpengaruh, yang paling banyak digunakan oleh para peneliti. Nah, ini maksudnya bagaimana pustakawan bisa memahami hasil dari kositasi. Lanjut Pak. Nah, ini cara berpikirnya Bapak Ibu sekalian. Ini kita lihat waktunya dulu, time itu arahnya ke bibliographic coupling. Jadi dengan kata lain, bibliographic coupling itu adalah membahas informasi-informasi yang sudah lama. Sekarang seperti ini, ada dokumen P3. P1, P2 dianggap dia tercoupling jika dia sama-sama menyitir dokumen P3. Jadi P1 menyitir dokumen P3, P2 juga menyitir dokumen P3, maka P1 dengan P2 disebut dengan tercoupling secara bibliografi. Nah, kemudian P3 dengan P4, P5. Jika P3
sama juga dalam daftar pustakanya ada dokumen dalam daftar pustakanya juga ada, maka P4 dan P5 disebut dengan kositasi. Jadi yang diteliti dokumennya adalah P3-nya. Sementara bibliografi coupling itu yang diteliti adalah P1 dan P2-nya. Nah, ini disebut dengan bibliografi coupling itu meneliti yang cenderung untuk meneliti perkembangan pengetahuan sebelumnya. Nah, ini bisa kita lihat, Bapak sekalian, kita lanjutkan Pak Bali. Nah, ini. Bibliografi coupling meneliti tentang masa lalu. Sementara co-citation lebih meneliti tentang masa depan atau tren pengetahuan. Kalau bibliografi coupling perkembangan pengetahuan. Nah, dengan konsitasi kita bisa memperlihatkan atau nanti bisa kita diskusi dengan para peneliti-peneliti lain bahwa dalam misalnya ilmu accounting misalnya, akuntansi. Ternyata tren akuntansi ini seperti ini. Kalau kita bicara bibliografi coupling, dulu akuntansi itu perkembangannya melalui A, B, C, dan D. Sementara konsitasi kita lihat adalah trennya. Nah, ini perbedaan antara bibliografi coupling dengan konsitasi ini. Dulu ini kita lakukan dengan manual. Sekarang sangat banyak sekali aplikasi yang bisa kita terapkan dengan menggunakan bibliografi coupling atau co-citation. Lanjut Pak Bali. Nah, ini bagian terakhir, keywords analysis. Ini diawali oleh Todorov dan Diodato dan Van Ungern-Sternberg ini. Jadi yang diteliti itu adalah kemunculan istilah atau kata kunci dari sebuah dokumen kemudian dipasang-pasangkan. Nah, tujuannya bersama dengan konsitasi. Kalau konsitasi itu dokumennya, kalau ini perkembangan dalam bentuk istilah-istilah. Misalnya termodinamika, misalnya bidang kajian termodinamika itu perkembangannya seperti apa. Ini bisa dilihat dari menggunakan keyword analysis. Kemudian kegunaannya tadi mengembangkan atau taksonomi satu bidang ilmu, manfaatnya pada klasifikasi dan tajuk subjek. Lanjut, Pak Lee. Nah, contohnya seperti ini. Ada korpus pengetahuan yang biasanya ada abstrak, ada full text. Biasanya bisa kata kunci kita lihat menggunakan abstrak, dan juga bisa kita lihat menggunakan full text. Nah, kata kunci itu yang dari abstrak itu biasanya abstrak kan ada kata kunci di bawahnya. Ini tidak kita gunakan kata kunci yang dari bawahnya itu, tapi betul-betul kita lihat abstraknya. Kita keluarkan istilah-istilah yang penting dari dari kata kunci yang ada abstrak itu. Kemudian kita pilih kata kuncinya. Nah, kata kunci yang kita pilih dari abstrak itu karena itu menggunakan bahasa dari peneliti, maka dia jadi bahasa alami. Supaya nanti tidak terjadi perbedaan makna, maka istilah-istilah atau kata kunci itu kita standarisasi dengan menggunakan thesaurus atau disebut dengan deskriptor. Nah, deskriptor inilah yang nanti akan kita coba gabung-gabungkan atau kita coba adu, kita pasang-pasangkan, sehingga hitung kekuatan-kekuatan dari pasangan-pasangannya itu, pasangan dari dokumen-dokumen yang memuat istilah-istilah itu. Nah, ini keyword analysis. Lanjut, Bapak. Kita contohkan ini. Ada dokumen yang ditulis oleh Mulyadi sama-sama tentang perilaku pencarian informasi. Judulnya Perilaku Pencarian Informasi Mahasiswa. Ini M. Solehat dan Rusmono Ruliana juga melakukan pencarian informasi mahasiswa juga. Tapi coba kita lihat dari abstraknya. Nah, sebenarnya kalau kata kunci yang di bawahnya yang di blok, yang bold itu, yang hitam itu, Mulyadi menggunakan perilaku pencarian informasi, kemudian kebutuhan informasi. Sementara Solehat menggunakan kata kunci kebutuhan informasi, perilaku pencarian informasi, dan sumber informasi. Nah, sekarang kita coba baca abstraknya, kita keluarkan istilah-istilah penting.
Maka dari Mulyadi saya temukan ada lebih kurang 8 perilaku pencarian informasi, kemudian Win Alauddin Makassar, motivasi, sampai terakhir mahasiswa. Nah, yang Solehat dan kawan-kawan, saya temukan kata kunci bahasa asing, literatur, perpustakaan, mahasiswa, sampai dengan pencarian informasi. Kemudian kita coba lihat istilah mana yang sama. Ini kalau masih kita gunakan bahasa alami. Ternyata perilaku pencarian informasi ada di Mulyadi, di Solehat juga punya. Ada pencarian informasi juga di Solehat juga punya. Ada pemeroleh informasi di Solehat juga ada, mahasiswa juga ada di Solehat. Nah, berarti dengan kata lain, jika P dan M, dokumen P dan M, kekuatannya adalah 4. Ini yang dimaksud dengan analysis keywords. Terus Bapak Adli. Nah, ini kita coba lihat di sini. Nah, kemudian dari bahasa alami kita lihat deskriptornya. Deskriptor inilah yang nanti menjadi istilah-istilah yang kita gunakan dalam penelitian kita nanti. Bukan istilah bahasa alami, tapi yang deskriptornya. Lanjut Pak Balu. Nah, ini kalau kita jadikan matriks, ada matriks yang warna yang warna terang ini disebut dengan matriks similarity. Jadi hanya menghitung pasangannya seperti apa adanya. Jadi tadi P dan M itu ada 4 kekuatannya. P dan I ada 3, kemudian M dan I ada 1. Matriks similarity ini atau similaritas ini kemudian kita olah menjadi matriks disimilaritas. Matriks disimilaritas itu akan menjadikan bahwa dokumen yang mirip akan berdekatan satu sama lain dalam petanya. Sehingga hasilnya adalah dendrogram, peta dendrogram. Biasanya ini saya menggunakan koefisien Jaccard dalam menjadikannya analisis gugus. Jadi analisis cluster itu, matriks dissimilarity itu kita pilih menggunakan koefisien Jaccard, kemudian hasilnya adalah dendrogram. Nah, dendrogram inilah sudah terkelompok-kelompok dokumen itu, kemudian bisa kita membuat peta multidimensinya. Kalau peta multidimensi menggunakan SPSS tidak terlalu bagus. Maka banyak aplikasi-aplikasi muncul, nanti akan kita jelaskan beberapa saat setelah ini. Ini tidak perlu kita pikirkan karena memang ini sudah ada dalam aplikasinya, Bapak Ibu sekalian. Ini cara berpikirnya saja. Lanjut Bapak dulu. Nah, ini hasilnya. Ini kita bisa melihat bahwa bagaimana istilah adults itu digunakan dalam bidang-bidang apa saja. Atau ini istilah behavior research itu digunakan dalam bidang-bidang apa saja. Nah, di First Viewer itu bisa lihat di legend bawahnya itu. Ada tahun 2014, 2015, 16, 17. Semakin kuning warnanya, maka itu bidang-bidang itu semakin baru. Semakin warna ungu pekat, maka itu bidang-bidangnya lama yang dikaji. Nah, ini kita lihat dari First Viewer, dari aplikasi First Viewer yang nanti akan kita gunakan. Lanjut. Nah, proses pemetaan Bapak Ibu sekalian, ini yang kalau kita bangun sendiri datanya, maka energi yang dihabiskan itu sampai 60-80% dari total kegiatan pemetaan pengetahuan itu. Kemudian karena memang kita satu persatu citasinya itu kita catat. Nah, ini memang lama sehingga wajar kalau Scopus dan WOS itu sewanya mahal, langganannya mahal. Karena memang setiap penelitian itu dicatat citasinya. Kemudian pemrosesan datanya membutuhkan waktu 20-30%. Sementara pemetaan tinggal klik saja, tinggal memanfaatkan saja, termasuk tata letak visualnya. Ini proses pemetaan yang terjadi kalau kita menggunakan, kita bangun sendiri data citasinya.
Tapi kalau sudah punya misalnya Scopus, kita sudah punya, atau kita punya langganan Scopus, itu bisa kita download langsung dari WOS, Web of Science itu, maka tidak perlu lagi ini menjadi masalah. Lanjut Bapak. Nah, kalau begitu, tadi saya jelaskan bahwa kalau kita mempelajarinya dengan menggunakan pendekatan matematika statistika ini, memang bagi kita rata-rata pustakawan ini memang merepotkan. Kadang melihat kode-kode matematika itu saja, kadang-kadang kita sudah mundur duluan. Untuk itu, supaya kita tidak bersentuhan langsung dengan matematika itu, yang di kajian bareng ini, kita cuekin saja rumus-rumusnya itu. Kita bisa gunakan beberapa aplikasi. Yang aplikasi ini justru bebas kita download, kita unduh. Ada Bixel, kemudian ada Bibliometric R Package, ada Bibliotool, ada SciSpace, ada Site Explorer, kemudian ada Desktop ini pakar dalam bidang bibliometrik dan scientometrik ini. Kemudian Publish or Perish, ini yang datanya dari Google Scholar, tapi hasilnya berupa indeks saja, tidak berupa peta. Kemudian ada PhosViewer yang sudah kita gunakan tadi, hasilnya berupa peta, tabel dan peta juga. Kemudian Pak Sulis ngomongnya Payek, Pajek ini Payek. Ini yang paling banyak digunakan oleh para pakar sentometrika untuk memetakan baik perhitungan bibliographic coupling, co-citation, atau co-words. Baik ini. Banyak lagi aplikasi-aplikasi selain ini, Bapak Ibu sekalian, ini bisa di searching dan bisa di-download secara free. Tapi yang paling sulit itu yang saya coba adalah yang Payek ini. Ini banyak karena menggunakan ada kode-kode tersendiri yang harus kita pahami dulu sehingga baru kita bisa menggunakan Payek ini. Lanjut Bapak Lim. Nah, ini PhosViewer. Bisa kita gunakan data citasi dari Web of Science, Scopus, Dimensions, dan PubMed atau bidang-bidang medikal, kesehatan. Kemudian referensi yang kita filesnya bisa, kalau kita tidak bisa unduh dari Web Science Scopus Dimension ini, bisa juga menggunakan files dengan format RIS, EndNote, atau RefWords. Ini juga jika filenya dalam bentuk ini, maka bisa diolah menggunakan PhosViewer ini. Dan PhosViewer ini bisa diakses di phosviewer.com, kalau nggak salah sekarang versi 16. Lanjut Bapak Lim. Ini SciSpace. Dibanding PhosViewer, SciSpace lebih variasinya lebih baik. Dan cara memetakannya jauh lebih kompleks dari PhosViewer. Tetapi penggunaannya juga agak lebih kompleks dari PhosViewer. Jadi untuk pemula, saya sarankan menggunakan PhosViewer. Bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah mahir, silahkan menggunakan SciSpace. Nah, di sini juga bagaimana kita kalau di SciSpace bisa kita batasi tahunnya. Jadi kita hanya ingin 10 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bagaimana perkembangan ilmu itu kita lihat per 3 tahun, per 5 tahun, itu bisa kita gunakan di SciSpace. Di PhosViewer tidak bisa kita batasi seperti itu. Nah, kemudian juga bisa kita lihat pengkategoriannya di SciSpace ini lebih banyak daripada PhosViewer. Sehingga penelitian-penelitian lebih banyak sensometrika ini banyak menggunakan SciSpace ini dibanding PhosViewer. Nah, ini Payek tadi, ini aplikasi yang paling banyak digunakan oleh para pakar sentometrika untuk memetakan pengetahuan, karena di PhosViewer juga outputnya bisa dalam bentuk Payek ini, sentometrika juga bisa outputnya dalam bentuk Payek ini, kemudian
ketika outputnya dalam bentuk PAEK ini, kemudian kita gunakan aplikasi PAEK ini, hasilnya jauh lebih kompleks sekali. Jadi para peneliti biasanya lebih bisa membahasnya secara rinci kalau menggunakan PAEK ini. Site space juga bisa jauh lebih rinci, tapi PAEK ini lebih rinci dari FOSS-Viewer itu. Jadi mungkin dari banyak aplikasi itu, saya coba juga publish and perish itu dari untuk Google Scholar. Hasilnya hanya dalam bentuk indeks saja, misalnya H-index dan seperti itu saja. Atau paling tidak untuk penelitian individu kita coba lihat bagaimana sih dampak penelitian kita ini. Nah, ini bisa kita lihat kalau Bapak Ibu sekalian punya Google Scholar, coba lihat walaupun sudah ada H-indeksnya, coba lihat yang indeks-indeks yang lainnya. Itu bisa menggunakan publish and perish study yang khusus untuk Google Scholar. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita coba mempraktikkan FOSS-Viewer ini. Mudah-mudahan saya bisa berbagi, Pak Fadli bisa berbagi screen ini. Silakan Pak. Kira-kira bisa lihat Pak Fadli? Sudah Pak, sudah. Oke Pak. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, di FOSS-Viewer ini, ketika kita buka, ini bisa kita lihat bahwa ini bisa Bapak Ibu sekalian setting sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sekalian, mulai dari apakah warna garisnya atau warna kurvanya, kemudian juga berapa panjang maksimalnya bisa Bapak Ibu sekalian setel di sini. Kemudian skalanya juga apakah diperkecil terlebih besar, silahkan. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Dari file ini kita buat ciptakan, di sini ada pilihannya. Nah, di sini untuk membuat apakah kita akan kaji co-authorship, keyword, co-occurrence, citation, bibliographic, coupling, dan yang lainnya kita pilih ini. Kemudian kita klik next. Nah, kemudian di sini karena saya pernah mengunduh data dari Scopus, maka saya akan menggunakan data citasi dari Scopus ini. Saya klik next. Kemudian saya pilih di sini saya sudah punya data Scopus ini. Ini yang dalam format CSV. Klik OK. Kemudian kita klik next. Nah, di sini ada pilihannya. Co-authorship ini. Kita ingin melihat pengarang mana yang paling berpengaruh dalam bidang yang sudah kita ambil dari Scopus tadi. Sebentar Pak. Ya. FOSS-Viewer-nya belum muncul nih Pak. Belum muncul ya? Belum. Ini yang muncul baru. Yang di-share FOSS-Viewer. Ini Finder baru Pak. Sebentar. Udah tampil balik? Baru folder Pak. Tidak Ya. FOSS-Viewer ya Pak. Tapi di sini sudah ada nih Pak. Saya ulang kembali ya Pak, boleh? Jendela yang dibagikannya mungkin Pak. Jendela aja lah. Oke. Jendela yang dibagikannya FOSS-Viewer yang pilih. Oke. Kalau yang tadi folder. Masih sama Mas yang tadi. Iya, Dihidupkan dulu FOSS-Viewer-nya baru ini Pak. ini sudah full ini. Di jendela lagi Pak. Oke. Jendela. Pilih jendela atau layar. FOSS-Viewer yang hidup itu yang dipilih Pak. Iya, ini. Ya. Ini. Izinkan. Yes. Nah, terus? Masih.
Ya, makanya saya ingin coba ini sebelum kita presentasi tadi. Kemarin bisa ini. Atau bisa nggak saya mengambil alihnya? Bisa, Pak. Saya ambil alih PK manajemen ini. Ternyata nggak bisa. Boleh, Pak. Sebentar, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini di sini ini yang versi 10 ini, bukan versi yang terbaru. Ini tapi sama saja, hampir sama. Ini manualnya juga bisa Bapak Ibu sekalian gunakan di sini. Kemudian untuk bagaimana menampilkan peta dari bibliographic coupling, co-citation, dan segala macamnya, ini bisa kita mulai dari create ini. Kita buat data atau peta dasarkan data bibliografi untuk co-authorship, co-occurrence atau co-words ini, kemudian bibliographic coupling atau co-citation. Jadi peta ini bisa kita buat kalau kita klik ini. Kemudian klik next. Di sini saya menggunakan database-nya, file database-nya yang sudah saya unduh dari Scopus. Dan saya klik next, kemudian saya pilih di sini, kemudian saya pilih Force Viewer, kemudian ini versi 10. Oke, datanya saya ambil dari versi Force Viewer versi sini saja. Versi enggak kebaca di versi lamanya. Karena ini menggunakan versi lama. Ini Bapak Ibu sekalian datanya enggak kebaca karena menggunakan oke, Scopus ya. Oke, klik Scopus karena saya menggunakan Scopus. Kemudian klik karena Scopus datanya saya simpan di FOSSVIR ini. Ini saya ambil yang data yang Scopus CSV ini. Di sini Bapak Ibu sekalian, karena saya pilih Scopus bukan Web of Science, tadi Web of Science. Ternyata saya salah, saya pilih Scopus. Kemudian baru kita pilih next. Oke, ternyata error dia ini karena versi baru ke versi lama. Nggak muncul ya, Pak? Iya. Oke. Sebentar, saya coba yang publish ini, publish CSV ini. Mudah-mudahan bisa. Ada juga. Ternyata versinya beralih juga Scopus 1, mudah-mudahan bisa. Nah, Bapak Ibu sekalian ternyata bisa datanya. Nah, di sini kelihatan kan Bapak Perli? Halo? Kita ulang lagi share screen-nya, Pak. Saya keluarkan yang ini dulu, Pak, yang tadi. Bapak share lewat jendela lagi, Pak. Bisa. Oke. Share baru, Pak. Oke. Sudah, Pak Perli? Baru muncul. Visual network-nya belum muncul, Pak. Iya, betul, belum, memang belum. Nggak, tampil nggak seperti ini? Ada co-authorship, authors, organization, countries. Baru tampil kosong. Create, open, manual, masih tampilan pertama ini, Pak. Oke, kita coba. Ini kalau Oke. Jalan, sudah? Pak, jalan. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita mulai kembali ini. File, ini ketampilan kosongnya. Jika ingin kita membuat peta dari co-citasi atau bibliographic coupling atau co-words, kita bisa lihat sini. Kita gunakan file, kita ciptakan peta. Petanya peta apa? Peta co-authorship, kemudian keyword co-occurrence atau co-words, kemudian direct citation, kemudian bibliographic coupling tadi, kemudian co-citation, semuanya dalam bentuk peta. Ini co-citation map based on bibliographic data.
Kemudian ada beberapa pilihan di sini. Ada kalau database-nya langsung di download dari Web of Science, Scopus, Dimension, atau Public Medical ini. Publication Medical ini. Atau Bapak Ibu sekalian sudah punya database yang dalam format RIS, format EndNote, atau format RefWorks. Nah, ini juga kalau didukung oleh Crossref, UREF, dan segala macamnya. Karena saya untuk di sini saya akan mencontohkan yang data yang sudah saya unduh dari Scopus. Nah, setelah saya klik read itu, kemudian saya pilih next. Kemudian di sini ada Web of Science, Dimension, Public Med. PubMed ini saya pilih Scopus karena data saya dari Scopus. Kemudian baru saya pilih datanya. Di sini ada Scopus 1 CSV, saya klik OK. Kemudian saya klik next. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini hasilnya. Tampilan seperti ini. Nah, apa yang akan kita petakan? Apakah co-authorship, co-occurrence, citasi langsung, atau bibliographic coupling? Nah, co-authorship ini apakah akan kita lihat pengarangnya, atau lembaganya, atau negaranya? Co-occurrence juga, apakah seluruh kata kunci yang akan kita tampilkan untuk membuat petanya tadi? Kemudian citasi langsung dari apakah sumbernya kita lihat, ini apakah buku atau jurnal, bibliographic coupling, Bapak sekalian, ini bibliographic coupling. Kita coba lihat. Nggak jalan Pak di layar Pak. Oh iya. Nggak jalan Pak Bali. Tidak bisa kita tampilkan itu Pak Bali. Dan saja Bapak Ibu sekalian, tapi hasilnya tadi yang sudah diperlihatkan di slide tadi, hasil petanya yang sudah dihasilkan oleh FOSViewer, petanya bisa kita lihat ada warna-warnanya. Semakin kuning warnanya menunjukkan bahwa dokumen itu adalah terbaru. Kemudian dari peta itu bisa kalau kita arahkan kursor kita nanti di FOSViewer itu kita bisa melihat kekuatan masing-masing node-nya itu, yang bulat-bulatannya itu. Nah, sehingga kita tahu bahwa dokumen ini yang kekuatannya paling tinggi dan ini yang perlu kita siapkan di perpustakaan kita. Nah, untuk lebih lanjut nanti mudah-mudahan ini kayaknya secara online tidak bisa kita lakukan. Mudah-mudahan nanti kalau kita suatu saat bertemu, kita bisa diskusikan lebih lanjut langsung, Bapak Ibu sekalian. Ini contoh petanya, Pak. Gimana Pak Bali? Oh, juga nggak muncul. Oke, demikian saja Pak Fadli. Saya kembalikan ke Pak Fadli. Jika ada nanti hal-hal yang perlu didiskusikan, kita siap diskusi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arwen. Mohon maaf Bapak Ibu, FOSViewer kita ada kendala. Pak Arwen, ada salam dari Bu Yupi. Ya, salam kembali Bu Yupi. Nah, beliau merupakan pustakawan dari PDDI Yupi, Bu Yupi Royani, PDDI LIPI. Pada tahun 2003 beliau menjadikan topik dan tesis Pak Arwen jadi rujukan beliau dalam menulis. Terima kasih Bu. Ya, Bu Yupi hadir dalam ruangan ini dan mention Pak Arwen konsisten sekali dalam pengembangan sains geometrika. Baik, itu Pak Arwen. Ini ada pertanyaan dari Bu Endang. Mohon izin bertanya bagaimana kita menginterpretasikan cara membaca hasil visualisasi cowork dengan FOSViewer tadi yang disampaikan. Baik Bu Endang, terima kasih. Bu Endang, saya jawab langsung ya Pak Fadli ya. Silakan Pak. Nah, mau menginterpretasikan peta FOSViewer tadi memang harus dari aplikasinya langsung Bu. Pertama, karena kalau kita arahkan kursor kita ke setiap titik-titik atau setiap node tadi, itu dapat menunjukkan bahwa kekuatan dari node sendiri. Misalnya ini sayangnya tidak bisa kita presentasikan. Misalkan
Kira-kira bisa nggak contohnya tadi Pak Fadli? Yang di slide tadi Pak Fadli. Nah, yang contoh peta tadi Pak Fadli. Salah satu petanya. Nah, kalau dengan force viewer, kalau kita arahkan kursor kita ke salah satu titik peta itu saja, salah satu node itu saja, salah satu node itu, maka di situ bisa kita lihat rangkaian-rangkaian atau jaringannya saja. Jadi jaringan yang berkaitan langsung dengan node itu. Jadi ada satu bulatan, kalau kita arahkan kursor kita di situ, kita klik, maka dia akan terlihat apakah si A itu atau topik tertentu berkaitan nggak dengan topik yang lain, itu bisa kita lihat. Atau dia tidak berkaitan dengan topik yang lainnya, itu bisa kita lihat dengan tampilan itu. Tapi ketika kursor kita arahkan ke node-nya itu, nah yang bulatannya itu, nah, seperti itu. Nah ini kan tampilan petanya secara keseluruhan. Nah tapi kalau kita ingin membahasnya, bisa kita arahkan kursor kita ke, misalnya ke Johan, ke Johnson itu. Kalau kita arahkan ke Johnson itu, apakah Johnson benar-benar merepresentasikan atau orang semuanya menyitir Johnson ini? Apakah benar-benar Johnson mempengaruhi penelitian-penelitian yang lainnya di sini? Ini bisa kita klik ke Johnson itu. Atau yang lain, atau yang terbaru. Nah ini. Ada Jonathan ini. Jonathan, apakah Jonathan dengan Paul Haas ini punya kedekatan nggak? Atau ternyata ada dua kubu di sini dalam bidang ilmu ini. Misalnya ada Jonathan dengan jaringannya juga, kemudian ada Paul Haas dengan jaringannya juga. Atau ada keterkaitan. Atau ada peneliti lain yang mencoba mengkaitkan Paul Haas dengan Jonathan, misalnya pada misalnya ini ya, kalau karena ini nggak bisa klik, misalnya ada penelitian kita anggap saja misalnya Herina ini, Herina yang warna kuning itu, kita klik, ternyata dia juga berkaitan dengan Paul Haas, juga berkaitan dengan Jonathan, misal seperti itu. Ini bisa kita memang kita mulai dari kelompok yang besar dulu, Bu Endang, kemudian baru kita kita coba bahas yang satu persatu yang dari sini. Nah, dari kelompok itulah bisa kita meyakinkannya bahwa ternyata keilmuan ini berkaitan dengan A, B, C, dan D ini. Ternyata Paul Haas tadi tidak berkaitan erat dengan Jonathan, tapi dia punya jaringan tersendiri juga. Bahwa kalau itu dari ini dari autorsnya, jadi kepengarangannya. Nah, dari keilmuannya juga bisa kita lihat apakah keilmuan-keilmuan itu berkaitan satu sama lain enggak? Atau misalnya perilaku pencarian informasi ini ada kaitannya dengan saintometrika, caranya kita lakukan analisis scores. Nah, dari node-node inilah, dari titik-titik yang merah, biru, hijau, dan kuning inilah kita bisa melihat bahwa keilmuan itu berkait atau tidak sama sekali. Atau dalam bidang tertentu, ternyata keilmuan itu jauh lebih berkembang dibanding keilmuan yang lain. Itu bisa kita, kalau kita arahkan kursor kita ke titik-titik ini. Nah, kalau lebih dalam lagi, ingin kita mengkaji bagaimana perkembangan istilah keilmuan itu, dari istilah apa terbentuk sebuah keilmuan itu, maka jangan gunakan force viewer, karena force viewer tidak bisa memvisualkan, memetakan itu. Gunakan site space. Karena site space itu bisa menelaah sampai tergantung data dan citasinya. Kalau ternyata misalnya perilaku pencarian informasi, ternyata berkembangnya dimulai pada tahun 1900 dalam kajian ini, itu bisa dilihat dari site space. Oh, ternyata perilaku pencarian informasi ini dari kajian perilaku ini, kemudian berkembang menjadi ini, berkembang, kemudian dikembangkan lagi menjadi perilaku pencarian informasi dan segala macamnya. Itu bisa kita lihat timelinenya juga.
tahun perkembangan keilmuan itu. Nah, itu baiknya side space kita gunakan. Makanya side space digunakan kalau pemahaman membaca petanya di Fosviewer kita sudah mulai mahir, dan kita merasa bahwa Fosviewer tidak lagi cukup untuk analisa kita, bagaimana menganalisa perkembangan atau kebutuhan kita jauh lebih dari Fosviewer ini, maka gunakan side space. Nah, Fosviewer lebih pada menjelaskan bahwa ini loh yang paling berpengaruh, ini pengarang yang paling berpengaruh, atau baik dari bibliografi couplingnya maupun kositasi, ini loh kemunculan istilah-istilah dalam kelompok bidang A, ini loh. Tapi belum bisa menjejaki sejauh mana istilah itu terbentuk, atau bidang baru itu terbentuk karena apa? Karena ada pengetahuan lain nggak yang mempengaruhinya. Nah, kalau ini terjadi, maka bisa kita lihat, itu hanya bisa lihat dengan menggunakan side space atau menggunakan aplikasi Payek tadi. Ini jawaban sementara saya, Bu Endang. Mudah-mudahan bisa diskusi lebih lanjut soal ini. Terima kasih Pak Arwen dan Bu Endang. Selanjutnya Pak Arwen, kita akan berinteraktif langsung dengan para peserta. Silakan Bapak Ibu yang akan menanggapi presentasi Pak Arwen atau berinteraksi langsung, mohon untuk menghidupkan kamera. Tadi saya sudah melihat Ibu Wina Erwina. Silakan Ibu, mikrofonnya dihidupkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arwendria, ini saya memang sedang menggalakkan kawan-kawan pustakawan Pak Arwenda untuk bergerak, terutama pustakawan referensi bergerak prasubjek spesialis, kemudian menganalisis begitu. Karena kalau tidak bergerak ke sana, mungkin perpustakaan akan ditutup. Sudah bisa mencari. Kalau hanya memberikan layanan sumber informasi yang mereka minta, mereka akan lebih mudah dengan handphonenya sekarang, dengan proses pembelajaran daring itu dari mana saja mereka bisa menggali. Jurnal pun juga aksesnya juga yang free banyak dan sebagainya. Dari perkembangan keilmuan sendiri, kalau saya kebetulan juga sedang fokuskan pengembangan desain informasi, sains informasi begitu. Memang infometrika juga menjadi lahan rebutan juga teman-teman dari komputer ya Pak. Sekarang sudah ke webometrika, alfametrika begitu ya. Yang notabene memang kemampuan IT-nya levelnya cukup tinggi lah ya, walaupun sekarang itu banyak software ya Pak yang memudahkan kita sebagai pustakawan memanfaatkan software tersebut. Tapi memang tidak mudah nih perubahan ini Pak, karena perubahan ini menuntut kawan-kawan pustakawan sebetulnya kalau saya lihat untuk tidak pernah mau berhenti belajar gitu. Kalau sampai ada batas jenuh belajar dan tidak mau belajar, saya pikir memang nanti profesi ini bisa hilang begitu. Jadi memang kita juga perlu menunjukkan begitu bahwa ke depan itu kita memang membutuhkan analis informasi begitu. Memang walaupun tidak bisa dipungkiri ini bergerak mulai bergeser Pak ke arah sains informasi itu sendiri, karena output sains informasi salah satunya adalah subjek spesialis begitu. Nah, jadi memang kita juga harus membuka diri terhadap segala macam perubahan ya Pak ya. Kalau kita menutup diri dengan memaksakan sesuatu sulit diterima gitu ya oleh yang lainnya. Mungkin itu saja, dan saya apresiasi kedepannya mungkin bisa dibikin video dulu Pak cara ininya sehingga kita lihat videonya. Memang ini teknologi ya kadang-kadang memudahkan dan juga menyulitkan juga. Betul sekali Bu. Saya ingin pisan belajar lebih detail begitu. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Wina. Ini juga Bu, kami udah lama dengan Pak Ardoni mengatakan bahwa ketika kita belajar database,
ternyata pustakawan lebih jago database itu sendiri daripada orang komputer. Kenapa? Karena kita menguasai klasifikasi, kita menguasai pengindeksan. Karena keilmuan database itu ya dari indexing itu gitu. Loh, kok sekarang malah kita belajar dari mereka? Harusnya mereka belajar buat dengan kita. Maka Pak Ardoni itu jago database, Bu. Karena salah satu kemampuan indexingnya bagus. Nah, maka ketika saya mengajarkan database ke mahasiswa, prinsip pertama adalah prinsip klasifikasi itu. Ya. Sehingga ternyata mahasiswa, mudah ya database itu, Pak. Iya, ya karena memang ilmu kita kok gitu. Kita lebih jago, setelah kita bisa membuat database-nya, suruh aja orang komputer itu tukang kita gitu. Arsiteknya kita loh. Mereka tukangnya gitu. Jangan kebalik gitu cara berpikirnya gitu. Nah, ketika muncul sekarang namanya data mining atau bisnis intelijen informasi, ya, kita di mana posisi kita? Ya. Nah, apakah ini harus orang-orang komputer juga, orang sistem informasi juga, atau orang matematika juga, orang statistika juga? Ini bidang kita loh yang sudah diambil orang. Nah, kalau kita nggak bergerak, yakinlah profesi kita juga akan mungkin perkembangannya juga, kalaupun nggak hilang ya seperti itu aja, Bu. Gitu. Kita tidak akan selalu dipandang orang. Nah, bisnis intelijen informasi, big data atau data mining itu bagian kita. Harusnya kita mulai bergerak. Dan mohon maaf ini kalau saya agak jauh bicara ya, Bu. Kelemahan mendasarnya adalah semakin lemahnya keilmuan perpustakaan dalam hal indexing dan abstracting, Bu. Nah, dulu itu jagonya di UI, tapi sekarang sudah mulai bergeser entah kemana. Nah, kita kehilangan keilmuan-keilmuan itu. Nah, untuk memahami saintometrika atau database semacamnya, ya basisnya itu indexing itu, pengindeksan itu. Nah, mudah-mudahan para pustakawan atau para calon-calon pustakawan lah, Bu, di perguruan tinggi ini mulai kita kembalikan kembali ke ilmuwan indexing itu, sehingga ketika kemunculan kayak Pak Ismail Fahmi lah, kan bukan pustakawan loh. Ya, tapi kok beliau memahami sendiri bagaimana perkembangan ilmu itu sendiri. Beliau IT ya yang bergerak IT itu gitu. Nah, IT kita ya IT-an terus gitu. Sibuk install saja gitu. Padahal bukan itu yang kita harapkan dari seorang pustakawan. Ya ini, ayo kita sama-sama berani menatap mata dosen, berani menatap mata peneliti. Ini loh bidang Bapak. Ternyata penelitian Bapak ketinggalan. Ini perkembangan penelitian dalam ini. Kapan pustakawan bisa bicara seperti itu? Itu maksud saya. Iya, benar. Ya. Inilah salah satunya saintometrika, bibliometrika itu sumbangsihnya.